pokoknya pemain-pemain Dewa United kala itu. El Azhar menjadi rebutan dari banyak tim dan juga El Pozo tidak ada yang mengisi ke sana karena memang alter ego Limax nampaknya mencoba untuk menuju ke tempat yang berbeda dan kita memantau Bonafide kayaknya betul saja Bonafide dan juga GPX yang bertemu di El Azhar. GPX juga mengalami hal ini saat mereka harus menghadapi alter ego di match yang pertama. Kalau sampai berhasil untuk memulangkan Bonafide berarti 2 match berturut-turut early fight dan mereka menang. Wow, ini akan menjadi sebuah tontonan luar biasa karena satu player dari Bonafide sudah mulai ditumbangkan begitu saja. Dan bahkan dari Rascal Super Kid nampaknya jauh banget posisinya dari teman-teman Bonafide lainnya. Mungkin akan sedikit tarik mundur juga dari NASA berusaha untuk mendapatkan tempat ternyaman untuk di early seperti ini. GPX 2 match berturut-turut back to back. Diganggu drop zone-nya dan bahkan dari NASA sudah mulai mendapatkan beberapa senjata-senjata dan siap sedia nampaknya untuk melakukan happy birthday di sini. Ya terus memantau untuk kita lihat saat ini NASA, Scar-L dan juga AKM menjadi 2 senjata yang dia pilih tapi hati-hati face-nya baru level 1 walaupun memang sudah ditopang dengan helm level 2 harus terus mencari face selanjutnya setidaknya mendapatkan yang level 2 Zuxi dimainkan untuk saat ini kembali tidak ada Luxi kalau kita lihat dan Pekado kembali menjadi tempat yang diincar atau tempat yang didiami oleh pemain-pemain Bigetron untuk mereka melakukan drop zone. Genfos terculik di awal-awal tadi saat kita melihat Erangel jangan sampai terulang lagi di Miramar kali ini. Ya, karena ini adalah attempt atau kesempatan kedua mereka juga untuk bermain di Miramar dengan line up yang sama dengan di Erangel tadinya. Dan seperti biasa untuk PK udah bakal dikuasai oleh Bigetron Red Alliance. Dan tadi untuk di El Azhar gue belum melihat adanya fight lanjutan lagi antara kedua tim dari Bonafide dan juga GPX. Nampaknya dari Bonafide lagi berupaya mati-matian juga untuk kabur karena tadi kalau kita ingat kembali untuk di match Erangel mereka dipulangkan begitu saja oleh tim Aura dan bahkan kali ini dari GPX terus berputar-putar mereka meng-screening semua gedung-gedung dari Al Azhar upaya mereka untuk mendapatkan elimination points dari Bonafide ini benar-benar maksimal banget loh lihat karena mereka benar-benar masuk ke dalam satu gedung tuh berduaan nggak mau sendiri-sendiri Sans. Ya terus ada backup yang nampaknya nempel antar satu pemain dan juga pemain GPX yang lain dan terlihat juga dua-dua memang setup yang coba dibangun, split yang coba dibangun oleh GPX. Kita berpindah menuju ke area yang berbeda ini dia San Martin di mana Aura terus mengisi area ini, terus mengisi area San Martin tersebut. No Mercy juga tadi menjadi pemain Aura pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Jangan sampai terulang lagi karena No Mercy sebenarnya adalah pundi-pundi atau poin yang menuju ke Aura itu datangnya di Romansi pundi-pundinya sehingga dia harus terus dipertahankan di pemain-pemain Aura walaupun memang kita tahu bersama ada Jason yang namanya saat ini menjadi nama terbaru dari Jaden. Iya, ganti nama ya. Ya. Meta-meta feng shui nama apa nickname in game. Betul. Kayak Microboy, jadi Microblue, Microfox, jadi Microblue. Terus siapa lagi tuh? Udah mulai ada banyak ya banyak player-player. Oh, kayak tadi Ken9 jadi Ken9. Kenan jadi Ken9. Terus Satar Satar jadi Alan. Alan sekarang. Ih. Ini si Jaden nih kayaknya dia mengikuti jejak dari Satar, Alan ya. Pakai nama asli ya. Setelah dia membela timnas. Wah, meta-meta timnas kan Meta Manis. timnas ini nih. Widih, ngeri banget ya. Berarti kalau habis timnas namanya habis itu nama asli yang Nama dipakai. asli, biar apa ya? Biar feng shui-nya bagus. Ya. Biar wanginya Primbon banget. wanginya ikut. Iya. Klinik banget ya. Iya. Yang nonton, ya ampun kayak klinik banget ini. Kan kita percaya sama yang begituan-begituan ya. Zodiak aja percaya masa begituan kagak gitu. Nanggung. Nanggung gitu semuanya aja dah. Tapi yang menarik di sini juga kalau kita ngebahas dari beberapa nama-nama ya. Kayak Zoensi sama Jezi. Sebelumnya mereka menggunakan nama 008 sama 002. Ini kayak ini juga nggak sih kayak Bigetron kemarin ketika mereka announce nama-nama playernya kayak Alien berapa? Pakai Alien. Satu ya, Alien 001 gitu kan. 002 bahkan nama 00 tersebut masih terus dipakai oleh pemain-pemain di Bigetron. Kalau nggak salah Genfos tuh BTR 005 X Genfos namanya. Iya, satu yang masih pakai ya, Iya. si Genfos aja. Tapi ada juga nickname-nickname menarik seperti Reizi PRMN. Preman kan? Preman atau mungkin permen. Atau permanen. Wow, banyak sekali. Atau permainan. Wow,
apalagi yang bisa dibuat dari kata-kata PRMN selain permen, preman, permainan, dan permanen. Itu namanya sudah banyak, jadi Oh, udah. nggak usah ngelunjak ya yang Oh, nonton udah. ya. Yang nonton nggak usah ngelunjak, kan casternya puyeng mikirin begituan. Gua lagi nungguin kata kelima padahal. Udah habis, udah. Udah habis ya? Ntar gue coba ini dulu ya, Nyari, browsing dulu ya. Buat PMPL, buat PMPL. Ah. Browsing dulu ya, biar nanti ada 10 kosakata gitu dari bagus. PRMN. Nah, balik lagi ke Oh, dia. ada lagi. Apa? Pariaman. Pariaman. Dia orang Padang kali ya. Orang awak. C23 bisa. Bener, Gue ketemu Hans Foryu lagi orang Padang. Nah, Aduh. sama-sama nih. Bisa ya, bisa kita lihat juga dari tembakan Okta sudah dibuka begitu saja. Benar-benar memberikan informasi yang sangat-sangat legit. Dan dari Reizi nampaknya berupaya untuk menjadi preman dari Al-Azhar juga. Berhasil untuk menumbangkan satu player di depan sana dari GPX. Namun dari GPX, dari tadi sejak dia turun sampai menit ke-7 ini benar-benar gak tenang hidupnya loh. Ya, mereka menjadi tim yang paling sibuk kalau kita lihat di 2 match berturut-turut karena harus menghadapi banyak tim. Bahkan kita melihat juga tembakan demi tembakan Okta mampu mencicil damage menuju ke arah lawan-lawannya. Lynx nampaknya tadi terkena serpihan-serpihan peluru. Sedikit ngerempet nampaknya peluru dari Okta menuju ke arah tubuh dari Lynx, tapi juga cukup menarik karena kalau kita lihat dengan line up terbarunya Boboho untuk saat ini memiliki tempat di squad utama dari Boom. Sebelumnya saat masih ada Fokker, saat masih ada Ken menjadi player, Boboho nggak punya tempat di line up utama. Tapi saat semuanya sudah tidak ada di Boom, Boboho menjadi abang-abangan saat ini di tim Boom. Wow, tapi ini juga menjadi ajang pembuktian loh buat Boboho itu sendiri. Mampukah mereka membawa Boom atau Boboho membawa Boom seperti Boboho sedia kala membawa The Pillars Ya. sampai ke posisi keempat PMPL pada masa itu. Bahkan Tapi, sampai ditabrak sama Boom. nah itu, dan dia balik ke tim yang pernah nabrak dia. Ya memang, ya namanya juga hidup kan. Semuanya akan waktu yang bisa menjawab. Jadi jangan nyari musuh. Karena kalau kita nyari musuh bisa aja justru musuh tersebutlah yang nantinya menjadi tempat kita bernaung atau menjadi pahlawan untuk kita di kemudian hari. Betul, selalu baik lah ya Selalu sama baik. orang, dijahatin baikin aja, didoain aja yang baik-baik, Tuh. disakitin sama mantan ya udah doain aja supaya dapat yang lebih baik. Supaya abis itu dia dapat yang lebih buruk, Cijel. itu maksudnya. Iya. Yang Kalau lebih mantan baik. jangan. Kalau selain mantan gak apa-apa. Kalau mantan Iya. jangan. Pokoknya biar nyesel deh pokoknya. Tujuannya Jahat. itu sebenarnya gitu kan, ada tujuan lain di dalam hati yang kecil gitu bersuara. Tapi kita juga masih terus memantau aim dari Yami. Apakah seperti namanya Yami legit menuju ke arah lawan-lawannya, karena hanya percobaan-percobaan saja. Link juga menjadi pemain yang dikirim untuk melakukan flank nampaknya menuju ke area sebelah kanan dari pola permainan tim GPX. Tembakan mungkin akan coba dilakukan kembali. Al-Azhar menjadi rumah baru dari GPX sejauh ini, itu baru yang terspill untuk di Miramar pertama. Masih ada Miramar kedua juga dan bergerak ternyata. Ini dia BTR X 005 Genfos. Oh ternyata X-nya itu di depannya 005. Oh iya, BTR X005 Genfos, betul. Jadi ada nama baru juga, tapi Liquid. Nah ini, MF. Liquid, maaf. Untung nggak MFGDL. Maaf gak dulu. Sangat lucu sekali. Aduh, belum PMPL udah lucu, ntar PMPL malah habis jokesnya. Iya. Simpen tapi buat nanti. Mana nanti misalkan jokesnya bareng lu lagi ketemunya kan. Aduh. Berat juga ya. Tapi MF ini kalau banyak info yang saya dapatkan katanya nama salah satu pemain Grims. Oh. Iya. Siapa bentar, namanya? Michelin. F-nya siapa ya? Fusha. Gak tahu. Janji gak Fusha? Nggak tahu. Kenapa Fusha nama orang? Ya pokoknya itu nama pemain Grims yang memang Oh, itu adalah gitu. support system utama dari Liquid saat dia bermain. Di saat banyak fans dari Bigetron mungkin mempertanyakan permainan Liquid dan segala macamnya, MF ada di belakang Liquid untuk mendorong dia, untuk mendukung dia supaya bisa mengeluarkan permainan terbaik. Karena di balik pria yang hebat, Ada. wanita di belakangnya Bagus. yang mendukung dan mensupportnya. Itu dia, sangat luar biasa pastinya. Semoga saja support dari MF mampu membuat Liquid bermain baik di hari ini, mampu membawa tim Bigetron Red Alien jangan sampai mengulangi apa yang mereka alami di match yang pertama karena harus pulang dengan cepat sih. Tapi memang kalau kita lihat ya, ini banyak sekali tim yang bermain dengan sabar loh. Sama sekali belum ada fight lanjutan karena mereka benar-benar tidak mau mengulang kejadian yang sama untuk di match pertama tadi. Dan
kalau kita selalu ingat-ingat juga, memang yang namanya poin itu adalah menjadi kunci. Mereka harus bisa dengan konsisten mengumpulkan poin demi poin terus-menerus. Tapi ternyata lagi ngomongin kok sepi, muncul nama-nama orang-orang di bagian elimination phase nih, Sans. Ada pertemuan antara Genesis Dogma dan juga Bigetron Red Alien. Untuk saat ini Misiri, pemain baru dari Bigetron, mampu mendapatkan 1 knockdown, bahkan 2 knockdown didapatkan menuju ke arah pemain Genesis Dogma. 2 sudah tumbang. Genesis Dogma belum memainkan Sky, belum memainkan Bang Pen untuk di hari ini. Alan mungkin saja mampu menjadi satu pemain yang juga ditumbangkan, tapi ternyata ada batu besar di sebelah Alan sehingga tertutup angle shoot dari Misiri. Wow, sudah lama gue nggak ngelihat BTR ketemu sama GD. Ini adalah derby PMGC, tapi ternyata NFT join the party. Ada Batman dari kejauhan juga yang sudah mulai ikut-ikutan juga pesta yang sudah mulai dibangun oleh Genesis Dogma dan Bigetron Red Alliance. Kali ini sudah mulai ada ikut campur dari NFT. Alan pun dipulangkan begitu saja. 2 player tersisa dari Debot dan juga Nietzsche, tapi Zuxi terpantau. Alter Ego join the fight juga dari arah yang berbeda kali ini. Tiba-tiba pertemuan massal terjadi di tempat Bigetron sedang berada di sana, sedang fokus untuk nembakin Genesis Dogma, mengundang tim-tim lain untuk datang. NFT bisa saja menjadi tim yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi karena mereka menjadi third party. Tapi juga kalau kita pantau untuk saat ini, pemain-pemain Genesis Dogma yang tadi bonyok mampu untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 sudah menjadi confirm, tapi masih ada 2 yang terus berjuang untuk bisa setidaknya mendapatkan 1 balasan menuju ke arah Bigetron. Zuxi sudah menjadi confirm elimination, masih ada 3 yang lainnya. Masih ada 3 yang bertahan, tapi sejauh ini melihat juga adanya Geek Fam yang bertemu dengan EVOS. Masih belum tahu ada di arah mana, tapi nampaknya sudah mulai padat merayap. Semua tim sudah mulai bergesekan dan bertemu kali ini, Sanskui. Terus terpantau juga, terus terlihat bagaimana sebuah upaya dilakukan oleh Mizeri, tapi Cibirit ditumbangkan di tempat yang berbeda. Kita fokus terlebih dahulu karena Genfos sangat berani pemain yang satu ini. Dia melakukan proning di tempat yang terbuka, tidak ada apapun di depannya. Akhirnya ada smoke yang dia pop up, karena kalau nggak ada smoke itu bisa ketembak di jendela di mana ada pemain GD di atas. Ya, ada angle shot yang terbuka pastinya dari arah lantai 2 ya. Karena kalau kita lihat juga sementara waktu semuanya saling tunggu-menunggu saja. Belum ada yang bertemu, belum ada yang terbuka. Tapi Nichil sudah mulai terspot kembali posisinya di bagian depan. Liquid dengan sebuah Nichil connect. Nichil ditumbangkan begitu saja, tak berdaya, tak ada perlawanan, menyisakan Daibot seorang diri di bagian lantai 2. Masih dicari kembali oleh pemain-pemain dari BNTR. Di screening out satu persatu, tapi Daibot, what a nice needs, dilontarkan begitu saja menuju ke arah Misery. Ya, justru tadi Liquid menuju ke tempat yang salah, membuat satu pemain dari Bigetron harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Liquid semoga saja bisa untuk kembali membuat hal ini seimbang, tapi hati-hati karena ternyata Genesis Dogma sangat-sangat kuat bersama dengan Daibot di sana, dan Liquid menjadi hero untuk timnya memulangkan pemain-pemain Genesis Dogma. Wow. Ternyata party yang sudah dibangun kali ini belum selesai. Ada Alter Ego langsung saja mendekat menjadi third party kali ini. Mulai masuk ke arah bagian dalam. Poundbeat dan teman-temannya mencari kembali. Di manakah kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan. Tapi Genfos, the utility master dari kejauhan, bisa mendapatkan seorang potato. Ingat, Genfos masih ada di luar. Itu yang bisa menjadi sebuah jebakan Batman untuk pemain-pemain Alter Ego, karena saat ini sudah mulai ping. SP 2 pemain dari Alter Ego, bahkan kembali Liquid menjadi hero untuk timnya. 1 knockdown kembali didapatkan menuju Alter Ego Limax. Revive sedang diupayakan, berhasil revive-nya, tapi masih low HP pemain yang baru saja revive, belum melakukan sebuah healing, tapi sudah datang terlebih dahulu. Dan Liquid dihukum oleh Super Una, sangat luar biasa. Tinggal kita tunggu apa follow up yang coba dibangun oleh pemain-pemain Bigetron yang lain, karena Genfos masih menari-nari di area atas. Gua inget banget Genfos pernah melakukan clutch ketika Genfos lagi ada di Ion. Ya. Tapi apakah bisa terulang kembali atau tidak clutch tersebut? Clutch emas yang pernah dipertunjukkan oleh Genfos. Karena sejauh ini yang gue inget juga itu lawannya Alter Ego kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Namun kalau kita saksikan Genfos mencoba untuk melakukan recall terlebih dahulu tadi. 32 peluru kali ini disiapkan. Pastinya pemain-pemain Alter Ego Limax sudah tahu di manakah Genfos berada. Tapi mereka tidak semerta-merta untuk maju ke area depan, dan akhirnya Genfos dipulangkan menuju ke arah lobby karena sudah datang 2 melawan 1 sulit untuk dimenangkan oleh Genfos. Betul sekali, Alter Ego melakukan double pick yang sangat legit dan bisa memulangkan 1 player terakhir tersebut. Tapi kita bergerak kembali juga ke arah Dewa United. Di mana pada akhirnya Dewa United sudah berhasil untuk touchdown ke area pegunungan La Bendita. Tapi hati-hati, di depan mereka sudah ada EVOS juga. Tapi Lizard langsung saja meledakkan 1 mobil yang sudah dikendarain oleh seorang Ucup. Dewa United
harus kehilangan seorang player dan kali ini nampaknya dari Tuyul harus melakukan repositioning kembali. Temponya berbeda 180 derajat Cijal setelah kita melihat circle yang ketiga. Tiba-tiba semuanya bertemu, tiba-tiba banyak peluru yang bertukar dari satu tim menuju tim yang berbeda. Bahkan saat ini kita juga akan melihat fight melibatkan antara Dewa United sedang memantau ada Aura. Tidak hanya Aura karena ada pemain yang warna kuning di area belakang atau area kanan dari Nux. Kita belum tahu itu pemain siapa atau tim mana karena dia sendirian aja. Ya, seorang diri dijepit kiri dan kanan di sandwich dan kalau lihat tadi arahnya sih, oh enggak nih, Onyx yang Onyx yang warna oranye gak sih? Itu Dewa United. Onyx sendirian ya? Betul, ini dia Joe Oh. Brenki sendirian saja. Sangat berani dia untuk datang menuju defensif dari EVOS. Di mana EVOS sudah menguasai La Bendita. Namun saat ini Joe Brenki dengan andalannya pastinya loncat pukul untuk membuat suaranya senyap. Tidak ada suara. Ya, supaya tidak terdengar ya stepnya oleh lawan-lawannya. Dan menarik, split position yang begitu jauh ditunjukkan oleh Onyx. What happened? Ayeuna Micro Blue sangat tidak aware dengan keberadaan dari Joe Brenki. Lagi berupaya untuk naik ke atap dan langsung ditumbangkan begitu saja. Nampaknya masih ada kesempatan untuk Micro Blue bisa diselamatkan karena ada rumah-rumah panjang yang dimanfaatkan oleh EVOS sementara waktu ini. Dan dari Onyx pun, lihat split position yang mereka lakukan. Itu kayak dia mengitari lingkaran dari kawah La Bendita gitu gak sih? Iya bener, ini kawah La Bendita benar-benar dikuasai oleh pemain-pemain Onyx. Jadi semuanya nggak ada yang bisa masuk menuju ke arah La Bendita di mana di belakang Joe Brenki itu kan ada sebuah kapal. Nah itu dia kapal yang menjadi defensif mungkin untuk Onyx. Jangan sampai ada yang berhasil masuk ke arah kapal tersebut karena mereka akan mengambilnya untuk di menit-menit berikutnya. Mungkin saja itu yang sedang diupayakan oleh pemain-pemain Onyx karena terpantau Joe Brenki walaupun dia sendirian dia sangat-sangat berani untuk melakukan tembakan menuju ke arah EVOS, bahkan satu knockdown juga sudah dimilikinya. Tapi Bonafide Hans sudah bonyok oleh GPX di awal tadi. Saat ini Bonafide sedang diincar oleh tim yang berbeda yaitu tim Geek Fam. Tapi GPX maksud saya juga mendapatkan satu pemain dari Onyx yaitu Zwensi. Ya, dengan split position yang dilakukan oleh Onyx yang dimana mereka berjauhan satu sama lain. Memang high risk high return kalau kita ngomong dengan posisi dari Onyx seperti ini. Ini adalah suatu posisi yang bisa dikatakan juga cukup greedy sebenarnya untuk menguasai La Bendita secara penuh. Tapi kalau misalkan satu persatu player-playernya diculik, seperti yang barusan kita lihat, seperti GPX menculik Zwensi, salah satu player baru juga dari Onyx. Ini kan membuat dari Onyx sendiri kehilangan pilar-pilar pemain-pemainnya. Dan mungkin bisa menjadi pisau bermata dua untuk Onyx. Tapi sejauh ini melihat GPX yang sedang melakukan rotasi cukup barbar akan bertemu juga dengan tim dari utara atau burung dari utara. Skyline ditembak ke arah bagian depan. Pinky nades-nya masih cukup connect. Ya, bahkan tidak hanya satu net yang akan coba dilemparkan. Pinky juga dilempari net oleh seorang Lynx. Kali ini untuk yang kedua kalinya percobaan yang kedua dilakukan oleh Lynx menuju ke jendela yang sama. Tadi jendela atas, saat ini jendela yang bawah. Coba diledaki tapi ternyata justru HP dari seorang Lynx yang berkurang masuk menuju ke area dalam dari sebuah compound. Hati-hati kalau dia di sini. Angle-nya bisa kelihatan dan Pinky kembali menghukum pemain-pemain dari GPX karena dua granat dari Pinky mendapatkan dua knockdown menuju GPX. Ini Pinky yang gue kenal, ini Pinky yang gue ingat di season 4 pada masa itu. Ya. Dan akhirnya Pinky sudah mulai menunjukkan kembali kapabilitasnya dengan beberapa nades yang dilontarkan barusan saja. Dan GPX hanya menyisakan satu player terakhir yang entah ada di mana, tapi yang pasti dari Skylights kali ini benar-benar menguasai area dan harusnya mereka bakal langsung melakukan pergerakan saja karena zona sudah mulai cukup sakit juga. Onyx bakal bertemu dengan EVOS di area yang berbeda kali ini. Boom, siap sedia untuk menjadi third party. Ya, yang menjadi pertanyaan besar adalah Onyx kan tadi di La Bendita. Harusnya yang ada di La Bendita bukan Onyx, tapi pemain-pemain Morph. Justru Morph sudah bergerak dengan cepat sehingga area drop zone mereka di awal yaitu La Bendita dikuasai oleh pemain-pemain Onyx. Tapi lemparan demi lemparan dilakukan juga. Cleon kali ini melakukan tembakan menuju ke arah Lyzek. EVOS 1 sudah ditumbangkan, Microbus sudah tumbang oleh Joe Brenki. Lyzek coba akan dikejar juga oleh Cleon. Maju perlahan menuju ke area depan. Tapi Yami juga dalam persiapan karena EVOS bonyok depan belakang ada yang melakukan tembakan. Wow, ini rame banget sih dari satu pintu masuknya sama karena gue lihat namanya itu lagi yang muncul. EVOS pun bakal di backstep oleh seorang Cleon. Begitu saja udah switch backstep tapi ternyata dari Lyzek bakal berusaha untuk mengendalikan pergerakan dari Cleon, ditembakin dan tidak bisa karena Blue Zone terlalu menyakitkan juga untuk seorang Cleon. Boom, akan melakukan rotasi lambat sejauh ini. Kita melihat sudah mulai terselimuti juga oleh Blue Zone dan bahkan kali ini masih ada 12 tim yang bertahan. Ya,
memang kalau terlihat dari posisi EVOS itu sandwich parah, Cijal, ada Onyx dan juga ada Boom. Maju kena, mundur kena, sehingga mereka akhirnya juga terkena tembakan demi tembakan, terbackstep 2 kali. Awalnya terbackstep oleh Cleon, sudah ngelihat di mana Cleon berada, ada Yami yang juga mencoba untuk membackstep EVOS sehingga mereka harus pulang seluruhnya menuju ke arah lobby. Tapi kita juga memantau untuk saat ini, DU ternyata Tuyol harus knockdown karena blue zone-nya sudah terlalu sakit. Tapi pertemuan Ponbit dan juga Heaven ada di tempat yang berbeda. Hearts dari Bonafide masih terus berjuang, 2 pemain yang dari awal sudah diincar atau dari awal sudah dikeprek oleh tim GPX masih berjuang juga, masih bertahan di top 12 kali ini. Ya, malah GPX yang pemainnya rontok satu persatu ya. Ya. Jadi kita akan melihat kembali juga di mana 12 tim yang lagi berupaya untuk masuk ke dalam zona. Ada Alter Ego salah satunya berupaya masuk dari arah atau mata angin barat, barat ya? Ya, barat. Kiri barat ya, benar dari barat. Dan juga dari Void. Tiba-tiba sudah memegang sebuah AWM, sebuah senjata mematikan. Sniper rifle yang sangat mematikan sekali. Apalagi mereka mendapatkan sebuah high ground yang paling tinggi dari Los Leones. Ya, ini adalah high ground yang pastinya sangat membantu sekali pemain-pemain Void. Dan ini memang setup yang terus dibangun oleh Void saat mereka bermain di Miramar. Karena kan Void ini memang turunnya di LL dan mereka nggak kemana-mana, tidak langsung ngambil tempat ini. Berharap semoga circle-nya menuju ke arah mereka, dan ternyata harapan tersebut dijawab. Doa mereka terkabul untuk di match yang kedua karena circle menuju ke tempat mereka. Mereka paling nyaman untuk sementara waktu untuk bisa mengusir setidaknya tim-tim lain agar tidak datang menuju ke arah areanya. Apakah akan terjadi kembali seperti match pertama? Siapa yang akamsi, siapa yang WCD? Ya, bisa saja kalau memang circle-nya terus-menerus menuju ke arah LL. Tapi untuk saat ini kita melihat juga more tembakan demi tembakan dilakukan menuju ke arah dirinya Boboho. Harus dibakar juga, tapi ternyata bakarannya belum on point dan ternyata Boboho lah yang mendapatkan knockdown. Mencoba untuk mendapatkan yang kedua didapatkan, yang ketiga didapatkan, dan Boboho menjadi hero tapi dia terbakar karena NFT melakukan bakaran dari arah rumah dewa. Oh my god, what a nice movement dari Boboho, sudah berupaya sekeras itu, tapi memang posisi yang menyulitkan Boboho ditahan oleh NFT. Dan kali ini juga kita melihat dari Void yang terus-menerus nge-gatekeep seluruh tim yang sedang berupaya untuk masuk ke dalam zona. Zona udah sangat menyakitkan sekali. Lihat berapa banyak player-player atau nama-nama yang dipulangkan oleh Blue Zone di bagian elimination feed-nya. Bahkan dari kejauhan sudah mulai dipantau kembali juga. Adanya banyak sekali kepala-kepala manusia dan bahkan kali dari sasaran target dari Void. Tapi counter shoot dari maybe yes or maybe no. Tapi kali ini membuat Void sulit untuk turun gunung. Ya, maybe yes untuk maybe di match kali ini, untuk Geek Fam di match kali ini. Vince, pemain teranyar dari Void, harus segera di-revive. Terlalu overpick nampaknya tadi, tapi kita juga tadi sudah disuguhkan sebuah clutch yang sangat berkelas dari Boboho. Itu adalah clutch, setidaknya pembuktian Boboho kalau dia masih ada, kalau dia masih memiliki skill untuk berjuang bersama pemain-pemain muda yang lain, untuk berjuang bersama pemain-pemain baru yang datang menuju ke PMPL. Zai masih ada di area ini, masih ada di ujung dari Los Leones, tapi Zai sendirian saja. Granat dilemparkan, Zai menuju ke arah pemain-pemain NFT. Bisakah dia? Mampukah dia? Ternyata bukan Zai, itu adalah Audrey menuju ke FJ. Ternyata player-player dari Void yang... Oh bukan, itu bukan Void, itu NFT ternyata ya. Yang muncul malah elimination feeds yang lain. Tapi ternyata kita melihat juga dari Void, FJ sudah mulai dipulangkan kembali. Nampaknya mereka berhasil untuk touchdown dari bagian selatan. Melihat ada banyak sekali manusia yang bergerak, ini akan menjadi target dan sasaran empuk untuk Void. AFX, satu playernya sudah mulai tertumbangkan, tapi Jason dengan sebuah tembakan luar biasa, senjata harum MG3 bisa menumbangkan satu persatu player-player dari HFX. Last man standing Sinon masih berupaya juga untuk melakukan revive. Ya, itu adalah senjata yang HRM, harum ataupun haram, karena memang sangat-sangat luar biasa. Harum untuk penggunanya, haram untuk lawan-lawannya. Karena tadi MG3 hanya perlu 2 detik saja untuk bisa mendapatkan knockdown ke arah lawan-lawannya juga. Dan kita melihat untuk saat ini, ternyata Jason bersama dengan pemain-pemain Aura harus tunduk di antara tim-tim lain karena 2 sudah menjadi confirm elimination. Tinggal 2 saja, Jaxi dan juga No Mercy. Ya, tapi kita melihat juga di mana HFX lagi berupaya keras untuk melakukan revive, berkamuflase dia jadi sayur kol ya di sini. Benar-benar upaya keras masuk dari arah jam 7 juga. Namun posisi dari Geek Fam kita melihat mereka mendapatkan tempat dari bagian gunung. Tinggal menumbangkan satu persatu player-player dari NFT. Boy Chill tampaknya tidak bisa berjuang kembali bersama dengan teman-teman dari NFT. Harus dipulangkan satu persatu juga. Audrey ternyata dari area yang berbeda juga sudah mulai dipulangkan atau di take down oleh player dari NFT. Bahkan No Mercy bersama Jaxi ini adalah duo Morph zaman dulu yang bisa menantang tim-tim lain untuk
harus berhati-hati menuju ke arah pemain Aura karena ancaman sudah ditebar oleh duo yang comeback kali ini. Duo Legend, No Mercy dan juga Jaxi, tapi No Mercy maju terlebih dahulu. Jaxi akan melakukan follow up di belakang, tapi tembakan menuju ke arah pemain-pemain NFT. 1 tumbang, 2 juga tumbang, NFT pulang semuanya karena ada Geek Fam juga yang melakukan tembakan dari arah belakang. Wow, Geek Fam mendapatkan gunung yang sangat nikmat. Dari tadi dia terus memotong rotasi-rotasi dari tim lawan-lawannya. Maybe dan Cimoy yang sejauh ini masih bertahan. Tapi mereka stuck. Mereka nggak bisa mendapatkan tempat tertinggi karena di tempat tertingginya itu ada Void. Ada juga HFX yang sudah mendapatkan airdrop. Ada beberapa amunisi tambahan yang mereka bisa dapatkan. Tapi Aura kali ini punya PR yang cukup berat. Mereka harus bergerak naik ke arah atas. Sedikit saja karena 9 meter jarak pemain dari Aura menuju ke arah play zone. Tapi teman-teman dari HFX juga lagi bertahan. Mereka benar-benar membuat sebuah barrier atau sebuah pertahanan yang tidak mau ditembus dengan mudah. Ya minimal ya, di match kali ini saya mencatat ada 3 airdrop yang sudah diambil. HFX dapat 1, Void dapat 1 karena tadi ada sebuah AWM yang dimiliki oleh Void tapi Alpha tumbang juga. Dan terakhir kita melihat juga ada MG3 yang dimiliki oleh Aura. Walaupun memang pemain yang menggunakan MG3 yaitu Jaden atau Jason sudah ditumbangkan dan MG3-nya nggak berhasil di-looting oleh siapapun. Berarti ada banyak airdrop yang diambil Ya. ya. Dan ini yang menarik adalah ini udah kayak duo. Lu lihat ada 8 player tersisa, 4 tim. Ini namanya duo. Ya ini duo yang terjadi di turnamen kali ini karena kalau kita lihat Hero 3.0 memberikan turnamen yang sangat luar biasa karena late game-nya sangat-sangat panas, sangat-sangat pecah sekali. Sinon coba turun ke area bawah. No Mercy tumbang di sana. Masih ada Jaxi juga. Jaxi melakukan tembakan demi tembakan dan Jaxi namun gagal karena Jaxi dipulangkan oleh HFX dan winner skinner didapatkan oleh HFX. Wow, HFX salah satu penantang baru yang datang untuk di professional scene dan berhasil untuk mendapatkan 1 WWCD pertama mereka, HFX. Ini tadi memang sebuah circle akhir yang sulit kalau kita lihat. Itu adalah ending up-nya di Lost Leones.